Soal smartphone user. Nah, tabel berikut menunjukkan jumlah populasi dan pengguna smartphone pada 9 negara. Di sini kita lihat Indonesia yang menggunakan smartphone itu 67,57 juta, tapi populasi kita 266,357 juta. Nah, pertanyaannya, perhitungan yang tepat untuk mengisi kolom D ini menanyakan perbandingan pengguna HP. Nah, jawabannya A, B, C, atau D. Sekarang kita lihat dulu arti perbandingan. Nah, perbandingan itu sebenarnya menunjukkan seberapa besar suatu nilai dibandingkan dengan nilai lain. Misalnya ya, coba contoh panjang pensil nih 10 cm, panjang meja 100 cm. Maka perbandingan panjang pensil dan panjang meja adalah 10:100. Atau orang sering sederhanakan menjadi 1:10. Nah, contoh lain ya. Misalkan jumlah perempuan di desa A itu ada 8.000 orang. Nah, sedangkan jumlah seluruh penduduk desa itu ada 20.000 orang. Maka perbandingan jumlah perempuan di desa itu, ingat perbandingan itu adalah nilai jumlah perempuan ini tentu dibandingkan dengan nilai lain. Nilai lain apa? Nah, nilai lain ini jumlah seluruh penduduk di desa itu. Jadi perbandingan jumlah perempuan di desa itu terhadap jumlah seluruh penduduk desa adalah 8.000 banding 20.000. Atau orang sering tuliskan sederhanakan menjadi 8:20. Tapi ini bisa disederhanakan lagi nih. Kita bagi 4. Jadi 2:5. Begitu kan? Ini bagi 4 kan 2. Ini bagi 4 kan 5. Jadi seperti itu. Nah, kalau ditanya berapa bagian jumlah penduduk desa yang perempuan, nah berarti berapa bagian? Ya 2/5. Karena berapa bagian itu dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan. Jadi jawabnya adalah 2/5 bagian yang perempuan. Nah, kalau ditanya berapa persen jumlah penduduk desa yang perempuan? Berarti 2/5 dikali aja 100%. Jadi sama dengan ini kita bagi 51, kita bagi 5, 20, yaitu 40%. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan kita. Berapa perbandingan pengguna HP? Perbandingan terhadap apa? Ya jelas terhadap jumlah populasi dong. Berarti D itu adalah ini nilai C-nya itu dibagi dengan nilai B-nya. Jadi jawabannya di sini adalah C. Nilai perbandingan pengguna HP terhadap populasi suatu negara dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, negara dengan populasi terbesar memiliki jumlah pengguna smartphone terbanyak. Di sini populasi terbesar adalah Indonesia. Kemudian kita lihat di sini jumlah penggunanya 67,57 juta. Kita lihat memang benar. Jadi negara dengan populasi terbesar memiliki jumlah pengguna handphone terbanyak. Nah, kemudian negara dengan jumlah pengguna smartphone paling sedikit memiliki jumlah populasi paling sedikit. Kita lihat dulu negara mana yang jumlah pengguna smartphone-nya tersedikit. Kita lihat di sini Bangladesh nih, paling sedikit, cuma 8 juta. Nah, tapi lihat populasinya. Populasinya tuh gede, 166 juta. Yang lain ada yang lebih kecil nih. Tuh Thailand lebih kecil dari 166 juta, tapi pemakaian handphonenya besar. Jadi di sini jawabannya salah nih. Nah, berikutnya. Negara dengan perbandingan pengguna smartphone tertinggi memiliki populasi paling rendah. Mana negara populasi paling rendah? Lihat di sini. Populasi terendah di sini adalah Malaysia. Tapi kita lihat perbandingan pengguna handphonenya cukup tinggi nih, 38%. Tapi dia bukan yang paling tinggi. Yang paling tinggi ini adalah Turki nih 55%. Setelah itu Jepang 52%. Jadi jawaban ini salah. Populasi paling rendah belum tentu dia pengguna smartphone tertinggi gitu. Jadi jawabnya tidak atau salah.
Grafik ini menunjukkan proporsi pengguna smartphone per negara. Berdasarkan apa? Ada yang berdasarkan populasi, yaitu ini, dan berdasarkan upah minimum. Apa yang kita bisa pelajari dari grafik ini? Kita lihat Indonesia ini populasinya besar, tetapi pengguna smartphone-nya hanya 25%. Jepang, penduduknya sedikit, pengguna smartphone-nya besar. Nah, sekarang yang penduduknya sedikit juga, misalnya Filipina nih, sama Jepang. Tapi pengguna handphonenya atau smartphone ini kecil kayak Indonesia. Nah, jadi di sini ternyata populasi itu tidak mempengaruhi proporsi dari smartphone. Tapi bagaimana dengan upah minimum dibandingkan dengan proporsi smartphone-nya? Kita lihat, upah minimumnya tinggi, ternyata pengguna smartphone-nya tinggi. Upah minimumnya kecil, ternyata pengguna smartphone-nya kecil. Nah, ini sekarang dari sini kita lihat bahwa ternyata ada hubungan antara pengguna smartphone ini atau proporsi smartphone usernya ini dengan upah minimum. Baru kita jawab setelah mempelajari grafik di atas, grafik manakah yang menunjukkan proporsi pengguna di suatu negara mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya nilai variabel tersebut. Nah, beri tanda centang pada salah satu jawaban. Dari uraian tadi kita bisa jawab bahwa yang menyebabkan peningkatan dari pemakaian smartphone itu adalah upah minimum per jam, bukan populasi.